Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai dengan saat ini kita masih bisa ada kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam acara bugar. Mudah-mudahan bugar ini, kegiatan kita ini Allah meridhoinya. Allahu Akbar. Ibu bapak sekalian, sebetulnya tadi pagi saya juga agak ragu-ragu datang ke sini ya, karena situasi dan kondisi yang seolah-olah menakutkan ya. Tapi saya pikir satu, karena ada tugas dari Bapak Ketua harus memberi, bukan tausiah Pak, kata Bapak juga ini mah hanya ngobrol ya, pengalaman pribadi ya, yang pernah saya dapat disampaikan kepada Bapak-bapak, apa sama atau tidak, berdasarkan keyakinan kita beragama. Agama itu berasal dari kata a, tidak agama kacau. Berarti Allah menurunkan agama, apapun itu agamanya ya, itu untuk memperbaiki akhlak ya, untuk supaya tertib aturannya, supaya tidak kacau dalam hidup dan kehidupan kita ini. Apapun agamanya itu, semua agama itu baik menurut penganutnya ya, dan memang tujuannya juga baik. Masalah kebenaran itu Allah yang tahu, tapi Allah udah, untuk orang-orang muslim mungkin ya udah membaca karena ada petunjuknya di situ ya, yaitu Al-Maidah ayat 3 ya. Pada hari ini ya, kami sempurnakan agamaku dan seterusnya. Pasti udah pada tahu karena kitabnya mungkin sama ya. Ya, kalau itu kitab dibaca. Kalau tidak ya akan tidak tahu. Dengan nikmatnya Allah menyempurnakan itu ya. Udah disempurnakan pada hari ini. Satu hari itu berarti hanya 12 jam. Jadi kalau hari ini kita sempurna dengan agama kita, maka hari besok itu belum tentu. Itu menurut, maaf ini bahasanya bahasa saya, bahasa pendapat saya. Maaf kalau memang tidak sesuai dengan pengertian atau pemahaman ibu bapak sekalian. Itu hanya sekedar saya menyampaikan, inilah pendapat saya begitu, bukan untuk diperdebatkan gitu. Dan juga tidak perlu dipertanyakan karena ini bukan untuk diskusi ya. Itulah jadi pendapat saya ya, bahwa Allah itu menyempurnakan agama, yaitu namanya Islam. Kita juga harus tahu apa itu Islam. Jelaskan Islam itu selamat, sejahtera, damai, dan sempurna ya. Tapi abdi terus terang Pak, tuh merasa sudah beriman, merasa cipta ujang marah rasaan sudah Islam, sehingga kadang-kadang dulu berpikir bahwa kita lah yang paling benar, merasa paling benar karena saya udah Islam.
Iya. Kenapa? Sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat kan? Sudah berjanji kepada Allah. Apakah pertanyaannya? Apa hanya dengan ucapan syahadat itu? Kan harus diperbuat. Ya. Iman pun demikian kan? Kita beriman kepada Allah, ya. Iman dengan ucapan, diucapkan dengan hati dan pelaksanaan. Nah, kita beriman kepada Allah. Sekarang kita sudah Islam. Pertanyaan kepada diri kita, mari kita bertafakuri, ya. Kalau itu perkataan Islam itu damai, kenapa hidup saya, ya, selama ini masih ada rasa was-was, takut, sieun itu, sieun ieu, nya, gitu. Ngomong kan maut mah, ya. Padahal ini jelas, kan? Udah jelas kita harus beriman bahwa kita itu akan mati, karena umur kita hanya 1 hari, kan kita kan pada hari ini 1 hari hidup itu. Besok dong belum tentu, apalagi nanti. Cuma apakah kita sudah dipersiapkan hal itu? Lalu alam, ya. Itulah. Jadi hal-hal yang selama ini kita lakukan karena kita masuk Islam itu karena keturunan, karena orang tua, karena rada sata takut, bukan hanya karena kesadaran, ya. Bukan kesadaran kita masuk Islam itu dengan hati nurani. Jadi merasa sudah, ya. Bukan warisan, bukan warisan. Jadi merasa sudah, ya. So, Bapak, maaf Bapak Ibu mungkin enggak. Saya dulu takut itu karena takut Allah menyiksa, takut neraka, ingin ke surga, gitu kan? Karena kita tidak mengerti, tidak sadar. Padahal itu agama itu harus disadari, sehingga perilaku kita tadi agama itu memperbaiki akhlak. Kata Rasulullah, kami diutus untuk memperbaiki akhlak. Padahal akhlak kita belum beres kan? Jadi memperbaiki akhlak kita. Jadi buat apa kalau kita mengaku Islam tapi masih bisa marah-marah? Kan jelas ciri-ciri orang beriman itu, ya. Iman kepada Allah. Cirinya apa? Yang saya baca sebagian. 1, kalau disebut nama Allah, gemetar hatinya. Sekarang pertanyaan kepada kita, apakah dengan nama Allah kita bergemetar? Ya, gemetar bukannya kalau takut kepada Allah itu bukan menghindari kan, harusnya mendekatkan diri kepada Allah. Artinya ikut taat patuh pada apa yang diperintahnya dan menjauhi apa yang itu kan. Harusnya begitu. Bukan takut itu kita menjauhi kepada Allah, ya. Harusnya begitu. Itu Pak. Jadi saya suka merenung, apakah selama ini saya sudah beriman? Karena kalau dengan Allah masih biasa-biasa saja. Lain halnya dengan kalau dulu nih mendengar nama pacar kita, ya itu kan, kalau mendengar nama pacar kita bahagianya, tapi kalau mendengar nama Allah biasa-biasa. Jadi janganlah merasa bahwa kita itu beriman kalau hanya sekedar binaman di atas mulut, hanya ucapan saja. Setelah itu saya maaf. Setelah itu menyalahkan orang lain, ya. Menyalahkan orang lain apa? Yang tidak seagama dengan kita. Padahal orang yang beriman itu memperbaiki hubungan, ya, dengan saudara-saudara kita, ya, yang tetangga maupun yang jauh. Bukan mempersalahkan agamanya, bukan keyakinannya, tapi itu juga semua adalah ciptaan Allah. Kita harus berbaik sangka lah.
apalagi jangan sampai dimusuhi gitu kan. Itu yang renungan saya selama ini bertafakur, karena tadi karena ada COVID, ini juga penyakit COVID itu harus kita renungkan. Ini ada petunjuk dari Allah ya. Maaf, saya bicara ini tidak pakai tag, jadi kemana aja ya. Kita harus merenungkan, mentafakuri kenapa Allah memberi petunjuk dengan penyakit itu. Kita kan? Saya ngambil satu, bahwa kenapa kita harus pakai masker. Ya. Itu ada, kalau saya, bahwa kita melihat kita terlalu kotor, banyak ngomong yang enggak. Ya. Betul, menyakiti hati orang lain. Iya kan? Makanya kita harus masker. Kalau dulu yang pakai masker siapa? Yang dulu kita lihat kalau di jalan, siapa? Bukan yang suka di bawah-bawah itu. Kan, Pak, yang pakai rantai itu nih. Borongsong kita bukan masker. Kenapa? Itu kan ada penyakit, ya kan? Takut. Nah, kita juga sama sekarang disamakan dengan itu. Ya, karena kita menutupi penyakit kita atau penyakit orang lain kan gitu kan? Iya kan? Bertakit kita juga harus merenung bahwa kita itu tidak bersih nih. Ucapan kita itu, mulut kita. Berhati-hati. Jangan, maaf. Ini mah buat saya nih. Jadi berhati-hati dalam berbicara, ya. Kan jelas, jangan menyampaikan sesuatu yang tidak kita lakukan. Jelas kan aturannya di ayatnya udah. Karena akan Allah membencinya. Gitu kan? Itu hal-hal yang begitu yang sebetulnya kita di dalam kehidupan saya ada ayat-ayat yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Ada bahasa Ustadz itu kaunah dan kauliyah gitu. Gitulah biar ibarat sedikit kelihatan rada seperti Ustadz gitu kan. Ya harus tahu Bu, ya sedikit ya kita catat. Oh ya gini, cuma yang sok tahu ya itu, kalau tahu boleh tapi jangan sok tahu. Kita itu, saya berbicara di sini harusnya syaratnya apa? Harus menguasai Al-Quran. Orang bertauhid itu harus itu Bu, harus berceramah itu syaratnya. Tapi di sini mah ya udahlah. Nah ini mah hanya sekedar pengalaman saya, pola pikir saya sampaikan ke ibu-ibu, bapak-bapak. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada guna dan manfaatnya. Dan itu saja mungkin saya sampaikan. Ya, takut ada itu ada yang protes karena tahu siapa paling gatal telinga. Nah enak apalagi yang menyampaikannya gitu kan. Kita ikut senang mendengarkan. Kalau lihat orang yang menyampaikannya enak gitu, dilihat yang menyampaikannya juga enak, bisa ketawa kecil walaupun ilmunya kosong kan itu kan. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Maaf sekali lagi, itu adalah hanya karena pemikiran saya, yang benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.